Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Asal saya dari Polali Mandar, Sulawesi Barat, dengan NIM 21060850012. Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 21. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Ibu karena sudah lalai mengerjakan tugas yang diberikan kepada kami. Kelompok saya mewakili kelompok 2 meminta maaf kepada Ibu. Semoga Ibu memaafkan kesalahan kami, dan semoga Ibu tetap sehat dan dimudahkan urusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori religi. Agama berkaitan dengan upaya manusia untuk mengukur makna keberadaan mereka sendiri dan alam semesta. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna perasaan takut dan ngeri. Meskipun agama diarahkan sepenuhnya kepada dunia yang tidak terlihat atau akhirat, tetapi agama juga melibatkan dirinya dalam urusan sehari-hari di dunia ini. Gambar dunia seharusnya dapat berulang kali ditafsirkan ulang untuk mengevaluasi pola-pola sosial yang baru akan tak terduga. Keabadian agama berkaitan dengan kemampuannya untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan deskripsi situasi tingkat tertinggi serta bentuk-bentuk kritik baru. Ahli mencoba memberikan argumen tentang keberadaan agama atau religi, cara atau sudut pandang yang berbeda, melahirkan berbagai corak pendapat, tapi bisa dikatakan keberagaman seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Sebenarnya pendapat Kierkegaard yang di atas mengatakan bahwa religi adalah bagian dari kebudayaan karena beliau mengacu pada sebagian konsep yang dikembangkan oleh Emil Durkheim mengenai dasar religi dengan empat dasar komponen, yaitu emosi keagamaan sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius. Kedua, kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan atau yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib. Ketiga, sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. Keempat, kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem dapat meningkatkan tubuh waktu manusia tidur dan waktu manusia tidak sadarkan diri atau pingsan.
Karena pada suatu saat serupa itu kekuatan hidup pergi melayan yang maka tubuh merada dalam keadaan lemah. Namun menurut Taylor, walaupun melayan hubungan jiwa dengan jasmani pada saat-saat seperti tidur atau pingsan tetap ada hanya pada waktu seorang manusia mati. Jiwa itu pergi melepas diri dari hubungan tubuh jasmani untuk selama-lamanya. Tampak bahwa sistem religi kecenderungan yang sama terhadap ilmu gaib atau akan tetapi kedua hal tersebut sebenarnya seperti yang telah dijelaskan bahwa sistem religi adalah suatu rangkaian menimbulkan getaran hati yang disebut emosi keagamaan dalam melakukan aktivitas manusia sehingga sikap-sikap manusia menyadari adanya pedoman kehidupan yang hakiki, adanya zat yang maha tinggi di luar batas kemampuan manusia. Hal ini mengakibatkan terdorongnya manusia untuk melakukan kebaikan dengan meyakini konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satunya konsepsi hidup dan mati. Sedangkan ilmu gaib lebih cenderung meyakini hal-hal yang di luar kemampuan batas manusia sebagai elemen yang dapat memenuhi keinginan atau mencapai suatu maksud dari manusia sehingga nilai keikhlasan melakukan hal tersebut bersifat fiktif. Meski unsur-unsur ritual hampir menyerupai, namun keyakinan terbentuk itulah menjadi tolak ukur perbedaan di antaranya keduanya. Teori agama pada kehidupan manusia, teori-teori lain yang berkenaan dengan asal mula religi itu dasar-dasar kepercayaan manusia yang menganggap adanya suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan bentuk-bentuk usaha manusia yang mencari hubungan dengan kekuatan itu telah menjadi perhatian menarik dari orang-orang tertentu, terutama dari kalangan antropologi. Teori-teori itu mencakup teori batas akal. Teori religi tentang batas akal ini dikembangkan oleh J. G. Frazer yang berpedoman bahwa manusia dalam kehidupannya senantiasa memecahkan berbagai persoalan hidup dengan perantara akal dan ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya bahwa akal dan sistem pengetahuan itu sangat terbatas sekali. Makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu. Tetapi dalam banyak kebudayaan batas akal manusia masih amat sempit. Persoalan hidup yang tidak bisa dipecahkan dengan akal dicoba dipecahkan dengan melalui
Magic artinya sebagai segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada pada alam serta seluruh kompleks anggapan yang ada belakangnya. Pada mulanya manusia hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan segala persoalan hidup yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya. Religi waktu itu belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari perbuatan magic itu tidak menunjukkan hasil yang diharapkan pada saat itu. mulai percaya bahwa alam itu dialami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa darinya. Pada mulailah manusia mencari hubungan dengan makhluk-makhluk yang mendiami alam itu, dan timbullah religi. Menurut Frazer memang ada suatu perbedaan yang besar antara magic dan religi. Religi adalah segala sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan dan hukum-hukum gaib yang ada di dalam alam. Sebaliknya, religi adalah sebagai sistem perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menyadarkan dirinya kepada kemampuan dan kekuasaan. Teori pada masa krisis dalam hidup individu. Pandangan tentang masa-masa krisis ini disampaikan oleh M. Kralow dan Evan Genev, yang menurut kedua orang ini dalam kehidupan manusia mengalami banyak krisis yang menjadi sering objek perhatian yang dianggap sebagai suatu yang menakutkan atau bertetapan kebahagiaan hidup orang, atau jarang terjadi bahwa orang itu akan ingat akan kemungkinan timbulnya krisis dalam kehidupannya. Krisis itu terutama berupa bencana-bencana seperti sakit dan maut atau mati, suatu keadaan yang sukar bahkan tidak dapat dikuasai oleh segala kepandaian, kekuasaan, atau harta benda kekayaan yang mungkin yang dimilikinya dalam jangka waktu hidup manusia. Ada berbagai masa di mana kemungkinan adanya sakit dan maut ini besar sekali, yaitu misalnya saat kanak-kanak pada masa peralihan dari usia muda dewasa sampai hamil, dan akhirnya maut. Menyebutkan masa-masa itu sebagai krisis atau rites dalam menghadapi masa krisis serupa itu. Manusia butuh melakukan perbuatan untuk memperteguh imannya dan menguatkan dirinya. Perbuatan serupa itu yang berupa upacara pada masa krisis
krisis tadi itulah yang merupakan pangkal dari religi dan bentuk-bentuk religi yang tertua. Teori kekuatan luar biasa pendirian ini dikemukakan oleh seorang sarjana antropologi Inggris yang bernama R. Marret. Salah satu dasar munculnya teori ini adalah sebagai sanggahan terhadap teori religi yang dikemukakan oleh Taylor yang mengenai timbulnya kesadaran manusia akan jiwa. Menurut Marret, kesadaran tersebut adalah hal yang bersifat terlalu kompleks bagi pikiran manusia yang baru ada pada tingkat-tingkat permulaan kehidupannya di muka bumi ini. Menurut Marret, pangkal daripada segala kelakuan agama ditimbulkan karena suatu perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang dianggap sebagai biasa dalam kehidupan manusia. Alam terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dianggap oleh manusia dahulu sebagai tempat adanya kekuatan yang melebihi kekuatan yang telah dikenal manusia dalam alam sekelilingnya, disebut supernatural. Gejala-gejala, hal-hal dan peristiwa yang luar biasa itu yang dianggap dari suatu kekuatan yang supernatural atau kekuatan luar biasa atau kekuatan sakti. Adapun kepercayaan kepada suatu kekuatan sakti yang ada dalam gejala-gejala, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa tadi oleh Marret dianggap sebagai salah satu kepercayaan yang ada dalam makhluk manusia sebelum ia percaya makhluk halus dan roh. Dengan perkataan lain, sebelumnya kepercayaan animisme, maka ada satu bentuk kepercayaan lain yang sentimen masyarakatan. Teori ini berasal dari seorang sarjana ilmu filsafat dan sosiologi bangsa Prancis, Émile Durkheim. Dalam bukunya menjelaskan, pada dasarnya sama dengan R. Marret adalah menyangga teori religi yang dikemukakan oleh Taylor. Serupa dengan pendapat Marret tersebut di atas, beliau beranggapan bahwa dalam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaan itu belum dapat menyadari suatu paham abstrak jiwa sebagai suatu substansi yang berbeda dari jasmani. Kemudian Durkheim juga berpendirian bahwa manusia pada masa itu belum dapat menyadari abstrak lain seperti percobaan dari jiwa menjadi ruh. Apabila jiwa itu telah terlepas dari jasmani yang mati, yang mendasari menela terhadap
teori anisme Taylor itu, maka beliau menyatakan suatu teori baru tentang dasar-dasar religi yang sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para sarjana sebelumnya. Kumpulan dari beberapa teori religi yang dikemukakan para ahli antropologi di atas, kami dapat simpulkan bahwa masalah keberagaman seseorang dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dipahami bahwa di dalam diri seseorang ada nilai-nilai ketuhanan yang ditanamkan oleh Maha Esa, sehingga dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, ketika tidak bisa dicapai, maka akan tertanam dalam hatinya bahwa ternyata ada yang lebih menentukan. Tetapi ketika tercapai, maka di dalam hati juga tertanam bahwa ada yang menuntun sehingga tercapai apa yang dituju. Faktor eksternal, bahwa ketika ada kejadian di luar batas kemampuan untuk mencegahnya, gempa bumi, banjir, badai, kematian, dan lain-lain sebagainya, maka manusia akan merasa bahwa ada kekuatan yang lebih dahsyat yang menggerakkannya. Kejadian itu yang bisa menjadi yang terjadi, sehingga melahirkan ketakjuban di alam semesta, sehingga perlu meminta pertolongan pada yang menggerakkan di alam ini, yaitu Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.